mana rekan sejawat kita Miss Fauzia Utri SPDI akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana modul ini adalah bagian dari materi yang ada di pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kota Binjai yang diikuti oleh rekan kita Miss Fauzia Utri SPDI. Untuk tidak berpanjang waktu lagi, saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Miss Gia untuk menyampaikan materi yang akan diberikan. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Miss Gia, persilakan untuk tempat dan waktu. Terima kasih kepada Miss Lili Fadli SPD. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya berharap rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan bahagia pada hari ini, sehingga dapat menerima materi pemaparan dari diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Fauzia Utri SPDI, sebagai CGP Angkatan 7 Kota Binjai. Di sini saya akan memaparkan, sebelum budaya positif, saya akan memaparkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana kita tahu bahwa filosofi yang paling terkenal dari Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu Ignatius Suntolodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Tapi sebelum itu, Ki Hajar Dewantara memaparkan bahwa pendidikan bersifat humanis, yaitu memanusiakan manusia. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup anak-anak agar mereka mendapat kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, pertanyaan saya, apakah kita sebagai seorang pendidik sudah meletakkan kebahagiaan peserta didik kita di tempat yang tepat? Mari kita lihat slide selanjutnya. Sebelum kepada pemaparan budaya positif, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah rekan-rekan setuju? Setuju ya? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak memberi penghargaan. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Dan pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah rekan-rekan setuju? Setuju. Baik, kita akan memasuki slide selanjutnya. Budaya positif. Budaya positif adalah satu kesatuan kegiatan yang dilaksanakan secara kontinu dalam membentuk karakter suatu bidang atau seseorang, di mana budaya positif dalam proses menanamkannya dimulai dari seorang guru yang dengan melaksanakan kegiatan pengkondisian dan pembiasaan. Jadi budaya itu adalah kontinuitas, berkelanjutan, dan dia akan menjadi suatu budaya dalam suatu lingkungan, baik itu sekolah, masyarakat, ataupun hal yang paling terkecil yaitu keluarga. Dalam diseminasi ini ada beberapa konsep dasar budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita masuk kepada konsep yang pertama, yaitu konsep dasar budaya positif. Tetapi sebelum kita memasuki pada konsep yang pertama, di sini saya akan memberikan suatu permainan, sesuatu dalam genggaman. Hal ini saya dapatkan ketika saya menjalani pendidikan guru penggerak yang juga diikuti oleh Miss Lili. Di sini kita meminta teman kita, dalam hal ini berperan sebagai A dan B, menggenggam sesuatu yang ada di tangan. Boleh memutuskan siapa A, siapa B, boleh. Bayangkan ada sesuatu yang paling berharga di dalam genggaman rekan-rekan semua.
perhiasan, emas batangan, sertifikat rumah, harga diri, mobil, sepeda motor, boleh. Sekarang teman sebelahnya atau rekan sebelahnya yang bertindak sebagai B boleh dengan cara membujuk, menghardik, meminta dengan kasar, meminta dengan lembut untuk meminta A membuka genggaman tangannya. Boleh kita lakukan? Boleh ya? Kita mulai dari sekarang. A dan B. Setelah itu kita bergantian. Bayangkan apa yang ada di dalam genggaman rekan-rekan sekalian. Istilah with Miss Dewi. Oh iya, betul. Boleh apa saja yang menurut rekan-rekan berharga. Apa aja? Apa saja? Boleh uang, boleh perhiasan. Bayangkan itu ada di dalam genggaman rekan-rekan semuanya. Dan rekan Anda yang sebelahnya meminta rekan yang memiliki genggaman yang berharga untuk membuka. Paham ya? Paham ya? Kita wakilkan aja di boleh ya, Miss. Boleh. Ya, kita wakilkan tidak terlalu lama. Oke, di sini saya akan meminta Miss Dwi dan Miss Rizky. Oke, ya. Boleh tiket EM. Ya, boleh. Oh iya. Nanti akan bergantian A dan B. Boleh ya? Di depan ya. Oke, yang A Miss Dwi A dan Miss Rizky D. Bayangkan apa yang paling berharga di dalam diri Miss Dwi. Boleh harta apapun di dalam genggaman Miss Dwi. Kemudian Miss Rizky meminta Miss Dwi boleh dengan cara menggoda, menggeliti, menghardik, menawari uang, memarahi dalam bentuk segala hal. Bisa ya? Oke, kita mulai. Meminta sampai Miss Dwi bersedia dan Miss Dwi memiliki kontrol untuk membuka atau tidak. Segala sesuatu itu berada di diri Miss Dwi. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3. Genggam Bu, digenggam. Saya nggak ingin dia jadi peminta-minta, saya berikan saja. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kita berganti tukar ke Miss Rizky. Miss Rizky memiliki segala sesuatu yang paling berharga dalam genggamannya. Kemudian Miss Dwi boleh meminta kepada Miss Rizky dengan cara menghardik, menggeliti, menggoda dan segalanya agar Miss Rizky membuka genggaman yang ia miliki. Itu apa? Tanya dulu, saya butuh nggak? This is the emas. Butuh nggak kayaknya? Emas siapa? Kalau emas Anda saya nggak mau ambil, tapi kalau emas orang kita bagi. Bagi dua. Oh iya, boleh. Bagi dua yang ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk rekan kita, Miss Rizky dan Miss Dwi. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari Miss Dwi dan Miss Rizky dari permainan cobalah buka? Ada yang bisa memberi masukan? Oke, Budi. Itu sama ketika kita bersama murid dulu sama murid ketika kita menyuruh murid untuk melakukan tugas. Murid itu kita nggak bisa maksa, kita harus membuka hatinya untuk supaya anak-anak itu luas pandangannya mau mengerjakan tugas itu. Apa yang kita suruh? Oke, terima kasih Miss Budi. Tepuk tangan untuk Miss Budi. Ya, inilah yang disebut dengan teori kontrol. Jadi, apa yang paling berharga pada masing-masing manusia itu diri kita sendiri yang memiliki kontrol. Apakah kita akan memberi? Apakah dia akan melaksanakan apa yang kita perintahkan? Apakah kita akan membagi apa yang kita punya kepada orang yang meminta dan kepada siapa yang kita suruh? Nah, teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser menyebutkan ada 4 posisi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, di mana guru memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Jadi murid melaksanakan hal tersebut
Seperti itu. Dan yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu telah salah melakukan hal tersebut. Jadi itu merupakan hal yang tidak baik. Itu dapat melukai teman. Hal tersebut dapat membuat teman menjadi sedih. Itu adalah ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah. Dapat menguatkan karakter anak, yaitu karakter merasa bersalah. Dan yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah sudah benar diri kita dalam memberikan kontrol kepada murid-murid? Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya menyadari bahwa orang dewasa sejauh ini memiliki hak dan kontrol penuh kepada murid untuk memaksa, dan ternyata hal tersebut adalah sesuatu yang salah. Itulah disebut bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahkan saya sendiri pun sebagai orang tua di rumah memaksa anak saya untuk melakukan hal yang belum dia inginkan sehingga dia melaksanakan hal tersebut. Misalnya, saya menyuruh dia untuk mengerjakan PR, tapi ternyata dia belum ingin untuk mengerjakan PR. Setelah saya mempelajari pendidikan guru, ikut belajar dalam pendidikan guru penggerak, saya sadar ternyata hal tersebut adalah sesuatu yang salah. Kemudian kita masuk kepada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin bersifat sesuatu yang akhirnya menjadi kebutuhan. Dalam hal ini, memaksa seseorang untuk melaksanakan sesuatu hingga mereka memiliki tekanan untuk melakukan hal tersebut hingga terjadilah suatu disiplin. Tetapi berbeda dengan pernyataan disiplin positif. Di sini disiplin positif artinya penerapan pembiasaan tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam konteks pengertian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di sini nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Itulah dikatakan kenapa kebajikan universal, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Kemudian, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Glasser pada teori kontrol yang disebutkan sebelum slide ini. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila ini juga merupakan tujuan akhir dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi erat kaitannya antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menguatkan disiplin dan budaya positif sehingga terbentuknya pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian masuk kepada konsep teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Di sini disebutkan teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah basic dasar dari motivasi seorang manusia, di mana seseorang melaksanakan suatu kebutuhan atau suatu kegiatan atau suatu yang dikontrol itu untuk menghindari ketidaknyamanan, yang artinya bahwa kita sebagai manusia melaksanakan hal tersebut agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Daripada aku nggak kerjain PR di hukum guru, ya sudah aku kerjakan saja. Daripada saya tidak menulis kemudian guru menghukum saja, ya sudah saya kerja
ya sudah, saya buang saja sampahnya daripada saya dihukum guru. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, sebelumnya yang pertama motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua itu juga bersifat eksternal motivasinya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, seseorang dalam melakukan sesuatu itu berharap akan suatu imbalan. Saya memberi bantuan agar orang lain memuji saya bahwa saya adalah orang dermawan. Itu adalah salah satu contoh dari teori motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Di sini manusia sadar bahwa dia melaksanakan kegiatan atau melaksanakan teori tersebut, melaksanakan motivasi tersebut atas dasar penghargaan terhadap diri sendiri. Apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan hal tersebut ya? Oh, kelas menjadi bersih. Oh, halaman menjadi bersih. Seperti itu contohnya. Dan motivasi ini bersifat motivasi internal yang artinya berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Sebagai seorang guru, kita pernah melaksanakan hal ini. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian dari penghargaan tersebut menurut Alfikon pada tahun 1993. Nah, dari teori motivasi perilaku manusia didapatkan beberapa akibat. Yang pertama yaitu penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Itu adalah contoh dari akibat-akibat yang disebabkan oleh penghargaan yang kita berikan selama ini. Nah, setelah itu apakah kita bisa menggantikannya dengan sesuatu hal yang lebih baik? Jawabannya adalah bisa. Berikut adalah bentuk program apresiasi dalam memberikan pengakuan. Tetapi ada beberapa hal yang harus diingat. Memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten, dan fokus pada sebuah proses. Berikut adalah tabel contoh pengakuan apresiasi dari kebajikan yang telah dilakukan oleh seorang murid. Misalnya, seorang guru memperhatikan bahwa seorang murid memiliki rasa empati yang besar, maka bisa digunakan kalimat seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Maka situasi yang muncul adalah pada saat menolong murid baru di kelas. Itu adalah situasi yang terjadi pada saat itu. Kemudian ada kebajikan, apresiasi kebajikan yang guru lihat yang bisa diterapkan kepada murid adalah saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu melaksanakan tugas kelompok. Kemudian contoh yang terakhir adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah bentuk apresiasi yang biasanya dilakukan oleh seorang guru dalam memahami situasi dan kondisi yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Nah, berikut adalah beberapa contoh tindakan yang termasuk kepada sebuah hukuman atau konsekuensi. Oke, nah, mencatat 100 kali dalam sebuah buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jika di sini sesuatu yang menyakitkan, maka di sini bukan sesuatu menyakitkan, tetapi hanya sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun psikis untuk jangka waktu lama. Untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan. Konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi di sini terlihat jelas perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Dan yang tahapan yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Goshen pada tahun 2004. Nah, berikut adalah 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan tersebut. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Konsep yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Berikut adalah pertanyaan tentang keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita harus menggunakan helm? Demi keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan pada setiap saat? Biar sehat, kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita meyakini sesuatu hal yang baik ada dalam diri kita, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Jadi, keyakinan kelas itu memiliki tujuan tertentu, tujuan yang telah disepakati. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Keyakinan timbul dalam motivasi diri sendiri. Peraturan ada seseorang yang mengontrol kita untuk melaksanakan sesuatu. Itu adalah perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Nah, berikut adalah beberapa contoh peraturan dan keyakinan. Selalu
kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan seperti apa yang dapat terbentuk? Berupa keyakinan seperti apa? Ketika kita membuat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan seperti apa yang terbentuk? Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan seperti apa? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen atau disiplin juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, menggunakan masker yaitu kesehatan dan keselamatan benar, jangan berlari di koridor atau di kelas, keselamatan dan keamanan. Berikut adalah beberapa contoh keyakinan yang disepakati yang timbul dalam motivasi diri, sehingga ini menjadi keyakinan bersama untuk dilaksanakan di kelas. Masuk kepada konsep dasar yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Siapa di sini yang tidak mau disayang? Semua manusia memiliki rasa ingin disayang dan rasa ingin diterima oleh lingkungan. Benar begitu rekan? Benar ya. Apalagi anak-anak memiliki rasa ingin disayang dan rasa ingin diterima lebih besar daripada orang dewasa. Dengan begitu anak-anak berperilaku suka mungkin mencium guru, meluk guru, atau selalu ikut kemana gurunya pergi, ke depan kelas, ke belakang kelas, seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar manusia yang mana yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Kebutuhan dasar ini tidak hanya dibutuhkan oleh anak-anak. Orang dewasa juga memiliki kebutuhan dasar yang sama seperti anak-anak, khususnya pada peserta didik. Kemudian, kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan ini adalah rasa ingin diakui. Rasa ingin diakui bahwa ia berhasil menguasai atau mendapatkan sesuatu atas apa yang dia inginkan. Di sini terkait dengan rasa harga diri. Jadi biasanya apabila kita melihat anak-anak berhasil mengambil makanan teman, berhasil mengambil jajan teman atau pensel teman, nah biasanya dia di sini ini anak-anak ngapain? Tertawa, mengejek seperti itu ya. Nah di sini adalah salah satu contoh dari kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu biasa didapatkan dengan cara apa? Kalau anak-anak biasa didapat dengan cara bermain. Kalau orang dewasa biasa didapat dengan cara banyak uang, belanja, beli makanan kesukaan, beli minuman kesukaan. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang bersifat kesenangan. Jadi apabila kita terpenuhi kebutuhan dasar atas kesenangan, biasa kita akan tertawa, kita akan merasa senang, kita akan merasa puas pada diri kita bahwa kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu belanja, membeli baju impian, membeli mobil impian, seperti itu.
waktu sehingga terpenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Ini adalah kebutuhan utama. Bisa berupa kebutuhan fisiologis ataupun kebutuhan psikologis. Fisiologis misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Kemudian psikologis misalnya teman curhat, teman bercengkrama, teman berbagi, teman mencurahkan pendapat. Itu adalah contoh dari kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian masuk kepada konsep yang berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Teman-teman, rekan-rekan, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata saya sadar bahwa ada beberapa kesalahan yang sebenarnya telah saya perbuat kepada murid, di mana seorang guru itu ternyata memiliki 5 posisi kontrol. Di antaranya penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Pada 5 posisi kontrol sebagai seorang penghukum, di sini seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Apakah kita pernah menjadi posisi kontrol sebagai penghukum? Pernah. Saya juga pernah. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan tetapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pada posisi teman, guru bisa bersifat negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di sini posisinya menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kalau kita lihat pada pendidikan anak lanjut, khususnya SMP atau SMA, kita sering mendapati bahwa guru memiliki posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita juga bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan. Konsekuensi, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tersebut, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi yang terakhir, yaitu posisi kontrol manajer, posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi rekan-rekan, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata guru harus bersikap pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kadangkala guru bersikap sebagai posisi kontrol pemantau atau sebagai teman. Tetapi hal yang paling baik yang harus dilakukan oleh seorang guru, khususnya guru taman kanak-kanak, adalah sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, berikut adalah pernyataan-pernyataan yang memuat posisi kontrol
apakah yang sedang dilakukan oleh seseorang? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol seperti apa yang kita dapati dalam kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya? Memantau, penghukum, merasa bersalah, manajer, teman, membuat rasa bersalah. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman, manajer, membuat merasa bersalah, pemantau, penghukum. Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat merasa bersalah. Ini ada beberapa kata yang digaris bawah. Kecewa sekali, tidak pernah melakukan demi ibu atau bapak, stiker bintang, menyelesaikan masalah, dan selalu. Berikut adalah pemaparan dari posisi kontrol terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, posisi kontrol yang diambil adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Ayo lakukanlah demi bapak. Ayo lakukanlah demi ibu. Posisi kontrol sebagai seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrol yang diambil adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Benar, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Konsep dasar yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Tujuan dari segitiga restitusi adalah membantu anak memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin positif, membantu anak menemukan solusi atas masalahnya, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Ada 3 segitiga yang disebutkan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam melaksanakan segitiga restitusi, kita tidak hanya terpaku kepada urutan 1, 2, dan 3. Kita boleh melaksanakannya secara acak. Boleh 2 dulu, 3 dulu, atau 1, atau 3, atau 2, atau 1. Jadi tidak terpaku kepada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Berikut adalah contoh beberapa pernyataan dalam tahapan menstabilkan identitas. Biasanya kita langsung menjudge murid, kamu salah, kamu tidak boleh seperti itu. Ternyata itu salah ya rekan-rekan. Ada beberapa kalimat yang bisa menjadi acuan dalam kita menstabilkan identitas ketika murid membuat kesalahan. Kemudian untuk validasi
kebutuhan. Tujuannya adalah membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, itulah mengapa kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar seperti apa yang dimiliki murid itu, sehingga kita bisa memvalidasi kebutuhan yang dia inginkan. Validasi kebutuhan apa yang kita temukan dalam diri murid. Berikut beberapa pernyataan yang bisa membantu kita dalam memvalidasi kebutuhan ketika murid membuat kesalahan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi besok? Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini beberapa pertanyaan yang bisa membantu guru dalam menanyakan keyakinan yang ada dalam diri murid ketika membuat kesalahan. Nilai-nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Atau kamu menjadi orang yang seperti apa setelah kamu melakukan hal itu? Berikut adalah beberapa pernyataan dari segitiga restitusi. Demikian diseminasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan kita Miss Faudia UTSPDI yang telah memaparkan diseminasi tentang budaya positif. Nah, di sini tujuan dari rekan kita menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang mungkin bisa dibentuk di sekolah kita adalah apa yang sudah didapatkan oleh rekan kita dalam pendidikan guru penggerak bisa diimbaskan ke sekolah ataupun rekan-rekan sejawat agar nantinya bisa membantu rekan-rekan sejawat dalam membentuk budaya positif dimulai dari kelas kita masing-masing yang kemudian kita dibesarkan kelompoknya ke dalam lingkungan sekolah kita. Nantinya kita bersama-sama menuju sekolah yang lebih baik dengan apa yang sudah didapat oleh rekan kita di dalam pendidikan guru penggerak akan lebih berguna untuk sekolah dan untuk rekan-rekan sekalian. Baik, mungkin sebelum dan setelah mendengarkan pemaparan dari rekan sejawat kita, Bapak, Ibu-ibu semua atau teman-teman semua di sini sudah merasa menambah wawasan atau masih ada beberapa yang masih belum clear nih di pikiran kita. Nah, jadi saya akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab untuk rekan-rekan yang mungkin ingin bertanya atau mungkin ingin memecahkan masalah yang selama ini mungkin terjadi di kelas belum terpecahkan. Kita sama-sama di sini untuk memecahkan masalah tersebut atau mungkin mencari jawaban yang selama ini kita cari, mencari solusi apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ke depannya. Baik, untuk sesi tanya jawab, silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Pertanyaan pertama, baik, kepada Miss Dewi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya bertanya tentang rasa bersalah. Terkadang kan ada seorang guru yang memberikan hukuman kepada muridnya, muridnya merasa bersalah, gurunya juga merasa bersalah karena melihat tindakan dari si anak tadi. Nah, gimana caranya kita sebagai guru dan murid sama-sama membangun kepercayaan dirinya
pernah merasa bersalah. Karena terkadang kalau kita memakluminya juga gitu kan, Miss, dia jadi merasa kayak oh ya udah mungkin nanti ke belakangnya juga bakal kayak gini kok gitu. Jadi gimana supaya rasa bersalahnya itu dia tidak mengulanginya kembali lagi. Dan kita sebagai guru juga tidak menjadi rasa bersalah lagi ketika ada satu kasus yang sama. Terima kasih. Baik, kepada Miss Dewi terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Nah, jadi untuk pertanyaan Miss Dewi erat kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru ya. Ya. Mungkin Miss Dia akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Miss Dewi. Terima kasih. Oke. Di sini 5 posisi kontrol guru yaitu pembuat merasa bersalah. Di sini disebutkan bahwa pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ya, seperti ini. Pemecahan masalahnya itu ada pada segitiga restitusi. Di sini disebutkan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Saya pernah melaksanakan hal ini kepada murid saya ketika itu dia merebut mainan teman. Pada murid TKA ya, dia merebut mainan teman. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, kita panggil si murid tadi dalam rangka menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, seperti itu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Miss juga berbuat salah. Kemudian kita masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menanyakan, memberi pernyataan, memberikan penguatan, menstabilkan emosi bahwa setiap orang itu juga pernah berbuat salah, kita memvalidasi tindakan yang salah. Apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar dengan cara merebut mainan teman? Seperti itu. Dia pasti akan jawab, tidak Miss. Berarti sudah ada keyakinan, nilai-nilai keyakinan dan disiplin positif yang ada di dalam dirinya. Sudah ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati, nilai keyakinan kelas yang disepakati oleh murid tersebut di dalam kelas bersama dengan gurunya. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang saya tanyakan, kita tanyakan seperti yang sudah saya nyatakan, kita menanyakan kembali kepada murid. Kita ingatkan kembali keyakinan kelas seperti apa yang telah disepakati bersama dengan guru di dalam kelas. Misalnya berjalan tidak berlari, tidak mendorong teman, mencuci tangan sebelum makan, tidak merebut mainan teman, duduk rapi, lipat tangan, mendengarkan guru dan sebagainya. Jadi caranya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi kepada murid. Seperti itu. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih Miss Dewi. Baik, terima kasih Miss Dia atas jawabannya yang cukup jelas. Nah, bagaimana dengan Miss Dewi? Apakah sudah bisa diterima jawaban dari Miss Dia? Baik, jadi saya ingin menambahkan kaitannya dengan restitusi itu sendiri ya. Jadi semuanya kita kembalikan kepada tahapan restitusi. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua, silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, kepada Miss Desti, silakan. Dia itu kan sering ya bisa mengulangi kesalahan yang sama. Ya nanti terkadang kan guru ini juga sebagai pembuat rasa bersalah ya. Nah, gimana cara kita tuh memberikan dia pelajaran tentang keyakinan kelas supaya dia tuh nggak mengulangi kesalahan yang sama. Baik. Ya, jadi masih tentang posisi kontrol dan keyakinan kelas. Nah,
bagaimana kita bisa mengajarkan kepada siswa, kepada murid khususnya anak TK, sebagaimana kita mengingatkan saat dia terus-menerus membuat kesalahan seperti itu. Di sini disebutkan pentingnya lah sebuah keyakinan kelas. Itulah disebutkan kenapa keyakinan, tidak peraturan. Karena keyakinan itu disepakati bersama. Jadi harusnya pada awal kita memasuki kelas, pada awal tahun ajaran, kita telah membuat kesepakatan bersama antara guru dan murid. Dengan tidak, kalau kesepakatan itu dengan tidak memaksa ya Miss ya. Kesepakatan itu kita yakini bersama. Murid mengambil andil, mengambil bagian apa yang harus disepakati di kelas ini dan apa yang tidak harus disepakati. Itulah pentingnya keyakinan kelas. Misalnya guru anak TK itu dia belum bisa membaca ya Miss ya, dan bernalar kritisnya itu juga perlu rangsangan gitu. Jadi guru itu bisa mengambil posisi sebagai manajer, di mana kita membentuk suatu keyakinan yang nantinya akan disepakati bersama. Misalnya di kelas ini tidak boleh berlari, di kelas ini tidak berlari, di kelas ini hanya berjalan, karena tidak diperbolehkan menggunakan kata tidak di dalam kelas anak TK ya, khususnya pendidikan anak usia dini. Keyakinan kelas ini adalah berjalan. Kemudian mencuci tangan sebelum makan. Misalnya ini contoh ya Miss ya. Mendengarkan guru ketika guru menjelaskan, berdoa, menyapa guru. Kemudian boleh ditambahkan dengan hal-hal lain, misalnya mengucapkan selamat tinggal atau ketika pulang goodbye nih, seperti itu. Nah, jadi ketika anak itu melakukan kesalahan yang sama, kita kembali kepada segitiga restitusi. Karena di sini menanyakan keyakinan. Kuncinya adalah keyakinan. Karena dari awal kita telah membuat keyakinan bersama yang telah disepakati seluruh siswa dan warga kelas, siswa dan guru. Keyakinan seperti apa yang dibentuk? Seperti contohnya tadi yang saya paparkan kepada Miss Dwi, pernah ada murid TKA, dia melakukan kesalahan dengan merebut mainan teman, gitu kan? Yang pertama, menstabilkan identitas, mengembalikan rasa kepercayaan diri bahwa manusia itu bersalah, manusia, ibu juga, Miss juga bersalah, tidak ada manusia yang sempurna. Memvalidasi tindakan yang salah. Apakah tindakan kamu dengan merebut mainan tersebut benar? Pasti jawabnya tidak. Nah, tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kan sudah disepakati nih keyakinan kelas pada saat awal masuk tidak merebut mainan teman, misalnya seperti itu, ada di dalam keyakinan bersama. Kita tanyakan kembali di sini, menanyakan keyakinan. Kita kan sudah pernah buat keyakinan bersama, yaitu tidak merebut mainan teman. Atau kita boleh menanyakan keyakinan apa yang telah kita buat dalam hal ini, seperti itu. Jadi kita bisa dengan cara menanyakan keyakinan apa yang telah disepakati di dalam kelas tersebut. Demikian dari saya, Miss Desti. Terima kasih kepada Miss Dia di jawabannya. Baik, setelah kita mendengar beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Di sini kita sudah mendengarkan beberapa konsep dasar yang sudah disampaikan oleh rekan kita Miss Fauzia Uli tentang budaya positif. Nah, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Miss Dia, kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman kita tentang budaya positif yang selama ini kita pikirkan, yaitu perlu kita rubah tentang apa itu sebenarnya budaya positif. Karena budaya positif bukanlah sesuatu pembiasaan yang kita tekankan kepada seseorang atas kemauan sepihak, namun berupa sesuatu atau pembiasaan yang bersifat memotivasi secara intrinsik agar terbentuknya menjadi sesuatu yang positif. Maka
manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, serta restitusi, di mana konsep dasar yang sudah disampaikan merupakan elemen-elemen yang perlu kita terapkan dalam membentuk budaya positif baik di lingkungan kelas kita maupun di lingkungan sekolah. Kemudian perubahan paradigma belajar yang dipaparkan oleh rekan kita mengatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang lain tersebut memiliki motivasi intrinsik dari dalam. Nah, jadi perubahan pembelajaran yang terjadi di kurikulum Merdeka ini yaitu berbeda dengan kurikulum sebelumnya bahwa guru menuntut murid, di kurikulum Merdeka guru menuntut murid. Maka permainan pembuka yang disampaikan oleh rekan kita di situ dapat kita lihat bahwa seseorang tidak akan mau membuka tangannya tanpa ada motivasi dari dalam dirinya. Walaupun ada bujuk rayu, tekanan, atau bahkan segala sesuatu bentuk fisik seperti sentuhan, belidikan, dan lain-lain, tanpa adanya motivasi dari dalam diri seseorang tidak akan bisa membuka tangan tersebut. Dari situ kita bisa melihat jelas bahwa apa yang kita berikan kepada anak tidak akan tersampaikan oleh anak secara baik jika kita hanya menuntut tanpa kita menuntun anak menuju ke kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh rekan kita dapat merubah pemikiran kita tentang pembelajaran yang sebaik-baiknya kita lakukan di sekolah, serta kita bisa lebih baik dalam membentuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga kedepannya rekan-rekan bisa lebih mudah dalam membentuk keyakinan kelas, mengambil posisi kontrol sebagai guru, dan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan dasar khususnya pada murid-murid TK di Permata Bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.